Halo, selamat pagi teman-teman. Ya, ketemu lagi dengan saya Bimo Digipreneur, berbagi tutorial di dunia digital. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang kesalahan fatal beriklan di Shopee. Kenapa? Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ke saya yang, Om, saya sudah ngiklan kok belum terjual. Om, saya ngiklan bagusnya bid berapa, bagusnya kata kuncinya berapa, lalu jamnya jam berapa, dan lain sebagainya ya. Jadi banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya. Maka dari itu teman-teman, saya bikinkan sebuah tutorial kesalahan fatal beriklan di Shopee. Nah, kalau teman-teman melakukan kesalahan ini, teman-teman harus segera perbaiki supaya apa? Supaya omsetnya bisa lebih meningkat. Oke, langsung saja pertama saya bahas. Kesalahan yang pertama adalah tentang mindset yang salah ya. Jadi ilmu mindset itu penting banget teman-teman, karena pola pikir mempengaruhi tindakan, tindakan mempengaruhi hasil. Jadi kalau orang bilang mindset itu tidak penting ya, menurut saya penting gitu. Karena bisa jadi teman-teman sudah pakai cara ini itu hasilnya masih sama. Yang salah bukan tindakannya, tapi apa? Mindsetnya, pola pikirnya. Kalau pola pikir diubah, tindakan diubah, hasil pun akan berubah. Mindset yang salah dalam beriklan itu seperti apa? Contohnya, yang pertama adalah iklan ini bukan untuk closing, bukan untuk terjual. Jadi banyak sekali orang menganggap bahwa iklan itu, pokoknya setelah ngiklan produk akan terjual. Ya, iklan itu untuk mendatangkan traffic, bukan untuk terjual. Keputusan terjual itu ada di trusted, dan juga keputusan diklik atau tidaknya itu jadi menarik ya. Jadi sekali lagi, fungsi iklan adalah supaya produk kita tuh dilihat banyak orang. Untuk mencapai sampai terjual, itu produk kita perlu diklik dulu, kemudian orang trust dengan toko kita, baru ada keputusan untuk membeli ya. Polanya seperti itu. Kemudian terjebak di teknis dan angka ya. Jadi ngertinya kalau ngiklan tuh harus 10 kata kunci, harus 5 kata kunci, bidnya harus sesuai rekomendasi, atau minimal harus sekian, dan lain sebagainya. Itu kalau kita ngiklan terjebak di angka, tidak paham polanya, maka akan kesulitan menemukan formula iklan yang tepat ya. Nah, yang paling banyak saya temui adalah tidak paham pola iklan ya. Polanya seperti apa sih? Ngiklan tuh nggak langsung yang penting tayang, tapi ada polanya. Contohnya apa? Dalam menentukan desain yang terbaik, dalam menentukan jam rame, dalam menentukan kata kunci yang terbaik, dalam menentukan produk winning, itu semua ada pola-polanya. Jadi kita harus paham polanya, nggak hanya sekedar pokoknya saya sudah iklan, produk saya sudah tayang, berharapnya adalah terjual. Tidak seperti itu ya, itu adalah pola yang tidak tepat. Selanjutnya adalah tidak pantau posisi iklan. Nah, jadi teman-teman setelah iklan tuh selesai gitu, tidak pantau posisi iklannya itu dari peringkat berapa, di situ kompetitornya siapa saja, lebih menang enggak dari gambarnya, dari jumlah terjual, ulasan, harga, dan lain sebagainya. Jadi ya seperti tadi yang saya sampaikan di atas tadi ya. Yang penting pokoknya udah iklan, udah tayang gitu. Pertanyaannya tayang di mana, sebelahnya siapa? Karena di dalam tampilan marketplace, orang memutuskan mau mana yang diklik itu kan berdasarkan siapa yang dia anggap paling bagus. Dialah yang paling menang yang diklik. Menang dari mana? Dari sisi desain, dari sisi ulasan, bisa jadi dari sisi harga, walaupun harga tidak selalu ya. Tetapi intinya dia membuat orang tertarik untuk klik gitu. Jadi pantau posisi iklannya di sebelah mana, sebelahmu produk siapa, kompetitornya seperti apa gitu. Kemudian main di kata kunci ekstrim. Nah, kebanyakan orang-orang itu main di kata kunci yang luas, masih banyak seperti itu ya. Misalkan nih, mainnya di kemeja pria gitu. Kemeja pria ini kan luas banget nih ya. Memang volume pencariannya besar, tetapi persaingannya juga ekstrim gitu. Nah, contohnya nih ya, kemeja pria gitu. Kemeja pria ini persaingannya pasti ekstrim nih jumlah terjualnya ya. Jumlah terjualnya 10.000 plus, 9.000 plus, 10.000 plus itu ya. Ini kalau kita mau ngiklan main di sini agak berat teman-teman ya. Kenapa? Persaingannya ekstrim gitu. Nah, coba sekarang kalau kita cari kata kunci turunan. Misalkan nih, hem pria lengan pendek. Nah, di hem pria lengan pendek ini terjualnya masih sedikit nih. Ada memang yang 10.000, tapi ada yang baru 113, ada yang harganya 53, ada yang 26, ada yang harganya macam-macam ya, rata-rata 50 ribuan gitu. Nah, di sini persaingannya belum ekstrim banget teman-teman ya. Kemudian produk yang dijual juga masih variatif, tidak ada produk yang sama banget gambarnya. Kalau teman-teman masuk ke sini dengan desain yang lebih menarik, kemudian trustnya juga bagus ya, unsur trustednya bagus, ada potensi terjual. Jadi tidak selalu harus memakai volume yang paling besar. Coba nanti cek teman-teman ya, pria lengan pendek ini berapa volume pencariannya. Kalau volume pencariannya bagus, oke, mainkan itu ya.
Jadi jangan main di kata kunci yang persaingannya ketat banget. Cari kata kunci turunan yang volumenya masih besar. Kemudian tidak bisa membaca data iklan. Nah ini yang terparah ya, kalau kita sudah ngiklan nggak bisa baca data, rasio kliknya berapa, kata kunci yang mubasir yang mana, kemudian mana yang perlu dinaikkan bitnya, lalu mana gambar yang tidak disukai, mana produk yang tidak disukai. Kalau kita tidak bisa membaca data iklan, hanya menganggap bahwa yang penting sudah tayang berharap terjual, ya ini yang membuat iklan tidak maksimal. Nah, kalau tidak bisa membaca data iklan ini merupakan kesalahan yang lumayan fatal. Nah, ini kalau yang paling fatal ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ngiklan tetapi belum ada ini, itu adalah kesalahan yang paling fatal. Apa itu ya? Ya, kesalahan yang terfatal itu adalah belum menarik dan juga belum trusted gitu. Ya, teman-teman kalau pengen melihat poin menarik dan trusted, di Balomal itu sudah ada video tutorialnya ya. Jadi teman-teman bisa cek di video tutorial. Nah, di sini ada rumus banyak jualan. Nanti teman-teman cek di poin menarik dan trusted. Pastikan teman-teman itu sudah melakukan semua poin di situ, yang optimalkan poin di situ. Kalau teman-teman ada di grup mentoring saya, sudah saya kasih format Excel-nya. Teman-teman tinggal tandai mana yang sudah dikerjakan, mana yang belum. Jadi maksimalkan dulu poin menarik dan trusted. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Ibaratnya teman-teman itu sekarang sedang buka usaha gitu ya. Kalau ini usaha offline ya. Ya karena saya asli dari Wonogiri, anggap aja teman-teman tuh bikin usaha itu mie ayam bakso Wonogiri gitu ya. Jadi ini ada mie ayam bakso Wonogiri. Nah, teman-teman ini buka usaha. Ini ada mie ayam bakso Wonogiri itu ya. Nah, teman-teman ini pagi-pagi sudah buka warungnya. Sementara ini teman-teman ini belum mandi gitu ya. Belum mandi, kemudian di sini masih banyak sampah. Lalu di sini nggak ada banner-banner promosi, nggak ada informasi apa. Lalu di tokonya juga belum dirapikan ya, kursinya ada yang ke sana, ada yang ke sini gitu. Kemudian parkirannya, sepeda motornya juga belum dirapikan gitu ya. Kemudian apalagi nih ya, pokoknya belum menarik gitu, belum menarik. Kemudian ini juga nggak bersih itu ngaruhnya apa? Ke trusted kan. Kalau makanannya, kalau misalkan tokonya bersih, kemudian gerobaknya juga bersih kan, orang pasti trusted, wah ini pasti makanannya bersih. Nah, teman-teman belum mandi, tokonya belum rapi, sampahnya masih banyak, itu udah pakai toa gitu. Udah pakai toa terus ngomong gitu, toko saya sudah buka, saya jual mie ayam bakso gitu ya, teriak-teriak ke orang-orang dari pinggir jalan gitu ya, supaya apa? Supaya orang-orang datang ke toko gitu, gitu. Nah, kira-kira kalau orang melihat ke sana dengan kondisi seperti ini, itu kira-kira ada keputusan beli nggak? Nah, sama di marketplace juga sama. Kadang teman-teman tokonya belum menarik, desainnya masih asal-asalan, belum trusted, tapi sudah ngiklan gitu. Sementara pas ngiklan sebelahnya, kompetitornya itu menang dari segala sisi gitu. Jadi kalau teman-teman di marketplace, itu kan tampilannya begini ya, misalkan di handphone gitu. Nah, ketika orang lagi mencari produk, ini kan ada beberapa produk yang sejenis ya. Ketika orang sudah ngetik kata kunci, misalkan mau cari hem pria gitu. Nah, kemudian pembeli ini memutuskan yang ini gitu misalkan. Artinya apa? Versi pembeli ini berarti menang dari segala sisi yang diinginkan siapa? Pembeli. Dari segala sisi yang diinginkan pembeli, dia menang. Jadi kalau misalkan di sini ada produk yang sudah terjual ribuan, desainnya bagus, lalu teman-teman lagi buka toko gitu ya, ngiklan di sini dengan persaingan yang ekstrim, lalu teman-teman kalah gitu ya, kira-kira ada potensi terjual gitu? Ada, tapi tipis banget ya. Nah, ini yang saya bahas tadi di posisi beriklan di kata kunci yang ekstrim gitu. Jadi bukan hanya sekedar yang penting tayang ya, yang penting sudah tayang lalu berharap produknya terjual. Tidak seperti itu teman-teman.
Ya, cek persaingannya, cek di sini kompetitornya siapa, sini siapa, kompetitor di sini siapa, di sini siapa, kompetitor di sini siapa, di sini siapa, dicek. Kita menang atau kalah gitu. Kalau kita kalah, jangan main di kata kunci ini gitu. Ya, atau perbaiki dari menarik dan trustnya. Ini poin penting sebelum iklan gitu ya. Kalau teman-teman sudah menarik, trusted, itu iklannya oke gitu. Tinggal nanti main di kata kunci yang potensial. Jadi sebelum iklan pastikan tokonya sudah menarik dan trusted. Ya, kenapa sih? Karena begini teman-teman. Kalau toko itu sudah menarik, kemudian sudah trusted, lalu teman-teman bisa menemukan kata kunci harta karun, sama saja dengan panen. Ya, ini teman-teman bisa panen besar-besaran di marketplace. Kalau teman-teman tokonya menarik, trusted, lalu teman-teman menemukan kata kunci harta karun, asli teman-teman panen. Ya, tapi dengan syarat ngiklan loh ya. Kalau nemu kata kunci harta karun nggak diiklanin, ya produknya nggak tayang gitu. Cek teman-teman yang sukses di Baleo Mall, pasti tokonya sudah menarik, sudah trusted, dan dia menemukan kata kunci harta karun. Nah, mengenai pola iklan yang benar, menemukan kata kunci harta karun, nanti akan saya bahas di internal grup mentoring saya. Tidak akan saya upload di YouTube. Kenapa? Supaya tidak ada omongan lagi bahwa materi di Baleo Mall itu semuanya ada di YouTube. Tidak. Yang mau saya bahas ini tidak ada di YouTube. Kemudian rumus jualan banyak, traffic menarik, trusted juga tidak ada di YouTube. Nah, bagi teman-teman yang belum daftar, segera daftar aja, klik aja bimodigipreneur.com, lalu teman-teman klik tombol WhatsApp saya, nanti saya bantu daftarkan supaya teman-teman masuk mentoring saya. Atau teman-teman bisa klik link deskripsi video ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan lebih detailnya akan saya bahas di Zoom internal grup saya. Yang belum daftar, saya tunggu di member area. Semakin sehat, bahagia, pelihara rezeki, dan salam banjir order.